semua. Kalau saya ngomong perubahan, tolong dijawab amin. Kalau saya ngomong amin menang, dijawab insya Allah. Perubahan, perubahan, perubahan. Amin menang, amin menang, amin menang. Inilah yang menjadi semangat kita semua. Perubahan dan kehendak takdir yang tidak bisa dielakkan. Bangsa kita semua merasakan, menyaksikan. Minggu terakhir sami mireng betul kampus-kampus mulai bergolak. Minggu terakhir sami mirsani betul kampus-kampus mulai pada protes, betul nggih? Ternyata fakta-fakta menunjukkan gairah perubahan telah menjelma di semua lini masyarakat kita. Gairah perubahan tak bisa dielakkan karena apa? Karena faktanya banyak hal-hal yang selalu diabaikan oleh pemerintah. Betul? Saya cerita sedikit. Saya 2019 Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais beserta para ulama-ulama dalam muktamar PKB di Bali memerintahkan kepada saya sebagai ketua umum dan sebagai kader NU untuk maju dalam Pilpres 2024. Perintah itu kita jalankan dengan terus mencari formulasi yang tepat. Dengan Pirsa Sedaya nyoba rono nyoba rene, ngecek rono ngecek rene. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan takdir yang terbaik. Saya dipertemukan dengan kader bangsa terbaik untuk Indonesia. Namanya sinten? Anies Baswedan. Yang sambil tidur aja sudah kita bisa lihat di antara calon yang ada, insya Allah Mas Anies terbaik untuk Republik yang kita cintai. Betul apa betul? Dan tentu ketika saya mengambil keputusan, ada beberapa kiai khusus, kalau bahasa ilmunya itu kiai khos, yang mendampingi saya untuk mengambil keputusan. Kiai Toiful Purworejo, Kiai Khalil As'ad, Asem Bagus Situbondo, Kiai Badawi Basir Kudus dan puluhan kiai lainnya, Kiai Saifullah Maksum dari Jakarta. Kita terus menguji keadaan sekaligus mencari istikharah ilham dari Allah. Alhamdulillah ayatnya jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya tidak usah ngomong panjang soal ini. Kira-kira pilihan terbaik adalah 'alal ismi wal 'udwan. Pilihan yang kemarin yang salah. Yang salah adalah 'alal ismi wal 'udwan. Pilihan terbaik 'alal birri wat taqwa. Pilihan terbaik hasil istikharah 'alal birri wat taqwa. Sudah nggak usah saya terjemahkan, nanti salah paham. Pokoknya tidak dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Apa itu? Dalam kebaikan dan takwa. Ini sangat jelas. Alal birri wat taqwa, ujungnya adalah ukhuwah Islam. Itulah kekuatannya. Dari takdir itu saya bersyukur kita semua ternyata menyaksikan koalisi perubahan ini disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia.
Saya berbulan-bulan ini mulai Aceh, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua. Alhamdulillah, semua merasakan hidup ini tidak baik-baik saja, betul? Petani 10 tahun terakhir ini tidak untung di dalam proses produksinya. 10 tahun terakhir ini tidak mendapatkan hak atas pupuk yang dibutuhkan, betul? 10 tahun terakhir ini, kalau bahasa Jawa Timurnya itu apa? Pekpuk. Apa kalau di sini apa? Baku. Kalau di Jombang pekpuk, kalau di Pasuruan paku, kalau di sini baku. Orang untung, bahkan tenaga kerjanya nggak pernah dihitung sebagai modal. Dan begitu juga pengangguran terjadi di mana-mana. Provinsi-provinsi yang sumber daya alamnya kaya raya, Kalimantan, mulai dari batu bara, diamond, dan berbagai mineral lainnya, Maluku, Sulawesi, kaya, tapi masyarakatnya tetap tidak sejahtera. Ada yang salah dalam proses strategi pembangunan ini. Pembangunan ini benar-benar telah dibiarkan tanpa evaluasi yang serius-seriusnya. Pembangunan ini tidak dilakukan apa yang disebut sebagai review atas pembiaran petani menderita, pembiaran nelayan terlunta-lunta. Saya belum pernah ketemu nelayan yang kaya kecuali yang bermodal besar, kecuali juragan. Nelayan wis 20 tahun larat menurut saya. Ini apa nggih? Petani di koyo ngoten wau. Dalam semua perjalanan kalau cuma 5 tahun kita bisa tolerir, mungkin proses. Tapi ini 10 tahun lebih terjadi yang namanya pembiaran. Maka nggak ada jalan lain, yang harus kita lakukan adalah perubahan. Nah, perubahan dari aspek cara kerja pembangunan. Belum lagi perubahan dalam cara pandang, cara strategi, dan berbagai norma-norma konstitusi yang harus dilaksanakan. Kata kuncinya 2. Yang pertama, kembali ke hakikat dasar konstitusi. Apa itu? Cita-cita kelahiran negeri ini yang disusun berdasarkan etika. Betul apa betul? Seluruh pembangunan harus berpijak kepada etika yang merupakan norma-norma yang telah disusun oleh para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa ini tokoh-tokoh brilian, tokoh-tokoh yang memiliki kecerdasan dan cara pandang panjang masa depan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, kemerdekaan harus selesai. Sampai di akhir kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari situ kita bisa kesimpulan, asal pemimpin memiliki etika dan konsisten terhadap konstitusi, insya Allah pembangunan akan bisa dilaksanakan dengan baik dan sebaik. Contohnya, pembangunan yang benar adalah tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Itu etisnya jelas. Biang keronya apa? Biang keronya adalah aturan tidak boleh dikangkangi, aturan harus dibuat oleh semua pihak, aturan tidak hanya dijadikan konspirasi segelintir pemain bisnis. Ini yang disebut apa? Oligarki. Segelintir pemain menentukan seluruh arah. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lakukan perubahan. Itu pangkal masalahnya di situ.
yang disebut secara etis mengkhianati fondasi dari cita-cita bangsa kita. Gampang, pemain tidak boleh merangkap pelaku bisnis, setuju? Pemain tidak merangkap wasit, setuju? Bayangkan kalau sepak bola wasitnya sekaligus memihak. Yang terjadi, tunggu saatnya para penonton turun ke lapangan dan merusak permainan. Kalau bahasa Al-Qur'annya fantadiris saat, tunggu saatnya ketika kezaliman itu terjadi, maka kehancuran yang lebih besar akan muncul. Nah, kita bersyukur kampus-kampus kemarin mengingatkan kita semua, mengingatkan Pak Jokowi, mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa Indonesia. Ini lampu merah, warning, bahwa terjadi penyelewengan dan salah arah dalam pemerintahan dan kenegaraan ini. Kalau ini peringatan dari kekuatan moral, seluruh rakyat Indonesia, seluruh elit dan tokoh masyarakat mestinya menjadikan ini sebagai peringatan dan kekuatan moral untuk kita waspada. Lah kok kemarin dari istana malah mencurigai ini, mencurigai ini. Saya sampaikan, semua kritik harus dijadikan masukan agar perbaikan terjadi di mana. Apalagi yang kritik guru besar yang biasanya sangat hati-hati. Kalau sudah keluar kandang ini artinya sudah lampu merah untuk Indonesia. Oleh karena itu, oke, kalau elit nggak terima diberi masukan, yang penting kita ini para pejuang perubahan harus istiqomah berjuang mewujudkan perubahan yang dititipkan kepada kita semua. Amin. Oleh karena itu, aspek politiknya insya Allah rakyat semua aspirasinya pasti sama. Nasib kita tidak baik-baik saja, sehingga nasib kita harus dirubah dan saatnya kita titipkan nasib kita melalui kepemimpinan perubahan. Berarti apa? Berarti suara perubahan adalah suara rakyat. Harapan perubahan adalah harapan. Insya Allah kalau suara ini kita teruskan kepada rakyat Jawa Tengah, insya Allah Jawa Tengah tidak ada satupun rakyat yang menolak, bahkan semua akan ikut perubahan. Nah, ini tugas para relawan. Tentu saya sangat berterima kasih seluruh relawan, ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu muslimat Fatayat, relawan-relawan yang terus bekerja, ini luar biasa. Mari kita teruskan, kita masih punya waktu 10 hari, 9 hari cuma 9 hari. Kemarin saya didatangi influencer. Seberapa influencer? Selebgram. Pas kalau berdebat apa seperti ini, tapi followernya jutaan, mungkin jangan juta, mungkin juta. Mereka bilang, kami ini kasihan sama Amin. Selebgramnya kok pada kesana semua. Makanya kami dengan keyakinan, saya mau mengundang kalian, saya nggak berani khawatir bayar larang. Saya bilang begitu. Enggak, kami sudah bertekad. Saatnya yang mendukung nomor 1, kami sudah lama mendukung. Tapi kami masih hati-hati, tapi sekarang kami memutuskan mendukung Amin nomor 1. Cuma saya titip Pak. Apa titip? Silakan ngomong satu-satu. Titip yang pertama, saya itu kehilangan sertifikat rumah. Bukannya saya ketemu rumah, tapi saya malah keperes di mana-mana. Bisa nggak Amin nanti kalau memimpin membersihkan mafia tanah dan mafia-mafia lainnya? Titipannya begitu. Kemudian yang kedua titip begini, saya ini Pak di mana-mana sudah ketemu saudara, kawan. Kalau kehilangan motor gak bakal ketemu, namanya motor mungkin dianggap murah. Ini kehilangan mobil itu gak ketemu juga Pak. Dilempar sana, dilempar sini, sulit mencari keadilan. Saya titip aja, keadilan ditegakkan semua.
dan sebesar-besarnya oleh pemerintah yang akan datang. Jadi mereka bilang sendiri, nanya tapi jawab sendiri. Kenapa sih Pak? Dulu saya dukung, kok terakhir ujung-ujungnya juga nggak seperti janjinya. Apakah nanti Anies Muhaimin juga setahun mengakui janjinya, 2 tahun mengakui, 3 tahun lali? Saya agak bingung jawabnya. Saya agak cari akal, saya jawab. Kamu belum nyoba kok sudah nuduh. Coba sih. Tapi itu alasannya. Tapi saya sama mereka menjawab sendiri. Mereka menjawab pertanyaan mereka sendiri. Mereka jawab, ini semua karena saat pemilu calonnya disetir oleh para penyumbangnya, sehingga dia harus berhutang dan membayar hutang kepada para penyumbang. Oleh karena itu bersyukurlah Pak, jenengan turun nasi bungkus loh, turun apa malih roti, turun aqua, semua biaya sendiri. Insya Allah Anies Muhaimin menang, berhutang bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada rakyat dan kita semua sendiri. Alhamdulillah, ini insya Allah tutil mulka man tasya, di situ terjadi. Semua ikhtiar kita lakukan dengan cara benar untuk mencapai kebenaran, dan insya Allah akan menjadi kekuatan kebenaran. Disitulah insya Allah. Karena itu tidak usah pesimis. Mari bekerja keras. Sisa 9 waktu ini, insya Allah yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk yang hadir, tapi kita artikan untuk 270 juta rakyat Indonesia yang menunggu perbaikan dan perubahan. Kemarin sore saya didatangi di kantor PKB. Seluruh kiai-kiai ulama lulusan PTIG, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, para alumninya, keluarga besar alumni, juga IIG, perguruan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ini kan legend ini. Mereka ini punya sejarah tersendiri. Alumninya ada di mana-mana. Bahkan alumninya rata-rata menjadi tokoh masyarakat, pemilik pesantren dan seterusnya. Mereka mengajukan konsep sebelum mendukung, mengajukan konsep. Ini loh kami maunya. Kami maunya narkoba tidak muncul dan tidak menjadi merajalela. Kami maunya judi online tidak memeras rakyat kecil yang semakin hari terjerat judi online. Kami ingin pinjaman online, pinjol, itu poin 1. Poin 1 itu narkoba, pinjol, sama judi online. Poin 2 dari PTIG meminta bahwa keadilan hukum. Yang ketiga yang diminta dari PTIG dan IIG adalah perhatian kepada akhlak yang dimulai dari perhatian para kesejahteraan guru-guru ngaji, madrasah diniyah, TPA, TPQ, apa namanya itu, AUD. Mereka menitipkan itu karena itu fondasi akhlak generasi muda. Banyak poinnya, ada kira-kira 7 poin. Saya bilang ini semua sebetulnya mudah dilaksanakan. Contohnya misalnya soal judi online, apa tadi, narkoba, pinjol, ini sudah tidak level menteri atau kapolri atau tidak. Ini level penyelesaiannya hanya presiden tekan tombol. Judi online itu Pak, operatornya di negara tetangga, tapi pemiliknya di Jakarta. Sudah sebuah harian media Jakarta melaporkan proses itu. Nah itu kan tinggal tekan tombol langsung Pak. Nah Mas Anies punya pengalaman. Dulu ada tempat terkenal di Jakarta namanya apa? Alexis. Demo di protes ulama, tempat maksiat ini harus ditutup, gak pernah berhasil. Demo bertahun-tahun, tapi hanya dengan gubernur tangan satu, tanda tangan aja, selesai sampai hari ini aman, beres semua. Inilah yang namanya perubahan.
Sekarang anak-anak di Jakarta mudah-mudahan diserahkan itu gak tahu dulu melok judi online 100, 200, 1000, 300, 1000 1 tahun judi online 500 triliun yang berputar. Pemerasan yang sistematis dan ini dibiarkan. Korbannya siapa? Bukan orang kaya, korbannya anak-anak yang pembantu-pembantu yang siapa tahu 100 bisa jadi 1 juta, dapat 100 untung 200, yang kedua kali untung 100 lagi, begitu sudah masuk lagi nol, ada berapa tiap tahun penipuan demi penipuan lagi. Insya Allah Amin menang akan memimpin sesuai dengan kode dari konstitusi kita. Negara ini adalah negara yang memiliki spirit keagamaan yang kuat dan agama akan menjadi sumber kebijakan kita yang paling penting. Amin. Oleh karena itu perubahan bukan hanya keputusan politik, bukan hanya strategi pembangunan. Perubahan yang paling penting adalah paradigma, cara pandang, cara memahami masalah, cara perspektif berpikirnya, memasukkan unsur-unsur etika dan nilai serta keadilan di dalam seluruh aspek seni kehidupannya. Insya Allah panjenengan sedaya sudah paham visi-visi ini, dan insya Allah tugas kita tinggal 14 Februari Hari Perubahan Nasional Indonesia. Amin. Dan saya mengajak panjenengan sedoyo, kali ini kita buat sejarah. Suara perubahan adalah suara rakyat, suara rakyat adalah suara perubahan. Itu pasti kalau definisinya tepat, rakyat pasti ikut. Dan kita ingin, katanya ya, Jawa Tengah ini dari dulu adalah rakyat, kan gitu. Populisme rakyat. Kali ini rakyat alamatnya adalah perubahan. Kita bikin sejarah. Jawa Tengah kali ini PKB, PKS, Nasdem, Umat dan Masyumi mencetak sejarah bersama NU dan Muhammadiyah, merubah dari merah menjadi kekuatan baru. Allahumma insya Allah kelak suatu hari panjenengan, saya dan kita semua bisa bercerita kita adalah bagian dari yang mengikhtiarkan baru, dan insya Allah kita menjadi bagian dari catatan sejarah bangsa ini, dan yang paling penting kita bisa mewariskan Indonesia yang benar-benar bagi generasi yang akan datang. Izzul Islam wal Muslimin baldatun walaupun. Kira-kira itulah poinnya, tapi yang paling penting sepulang dari sini mari kita kerja keras 9 hari ini. Jangan lengah, jangan khawatir tentang berbagai macam intimidasi. Dan temanya 9 hari itu begini: jaga TPS, jaga Amin. Okay? Jaga TPS, jaga Amin. Insya Allah yang namanya rakyat ikut berubah, itu hampir pasti. Insya Allah semua ingin merubah nasibnya. Petani akan merubah nasibnya, pasti terjadi. Tinggal kita jangan sampai suara kita hilang dan dimanipulasi. Betul? Karena itu kita jaga TPS kita kuatkan TPS kita supaya suara kita aman selamat sampai menang menjadi pemenang Pilpres 2024 yang akan. Tolong tangannya gini ya, jaga TPS, jaga Amin. Ayo bareng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga TPS, jaga Amin. Lagi. Jaga TPS, jaga Amin. Sing paling untung dari impor adalah para pengusaha importir. Petani ngaplu. Solusinya mestinya petani dikasih pupuk, uang negara memberikan. Ini apa ini? Sampai semangat nih, gak apa-apa. Yang penting hari ini oleh suara sewu. Allahumma. Malah strateginya mengulangi orde baru. Dulu orde baru ada yang namanya 1 juta lahan gambut. Ingat ya?
sekarang diganti jenenge food estate. Ratusan hektar menggunakan uang negara puluhan triliun, bahkan kalau di total bisa ratusan triliun, hanya melibatkan segelintir perusahaan, tidak melibatkan petani, bahkan bertabrakan dengan masyarakat adat, bahkan hutannya digundul sehingga merusak ekosistem, sama merusak yang namanya mikro keragaman hayati. Nah, ini kalau sukses nggak masalah, ini pun gagal total. Bahkan bisa dibilang cita-citanya nanam jagung, yang ditanam singkong, yang tumbuh jagung, panennya di tempat lain. Kayak masuk muri nih. Nah, amin menang, puluhan triliun itu kita stop, kita gunakan untuk membeli pupuk dan menyiapkan pupuk untuk rakyat. Itu sudah jelas, perkara gampang itu, gampang banget. Petani, peternak, nelayan, kalau diberi kesempatan, afirmasi oleh pemerintah, maka pangan tersedia, karbohidrat, protein nasional tersedia. Kita tidak hanya mengandalkan konsumsi ini dari tekanan pasar global, kita bisa mandiri dan bahkan kita bisa mengekspor pangan nasional kita. Target amin, petani nyaman, petani untung, dan petani menabung. Itu targetnya. Bahkan kita sudah siapkan skenario, petani tugasnya cuma satu, nanam, panen. Sing mikir sapa sing tuku regane apik, tanggung jawab negara dan pemerintah. Kenapa kami berani ngomong itu? Sudah terlampau lama penderitaan petani kita, Pak. Apa gunanya pemerintah dan negara kalau melakukan pembiaran ini terus-menerus? Betul? Negara ini gede, negara ini kuat, negara ini kaya, tapi membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Ini yang saya sebut sejarah perubahan tidak akan bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Masih kue kampanye terus menerus naik perubahan dikehendaki rakyat, insya Allah terjadi perubahan. Amin. Masih kamu menggunakan kekuasaanmu, insya Allah kalau rakyat sudah mengerti nasibnya untuk berubah, insya Allah nomor 1 akan menang 14 Februari yang akan datang. Saat sampun kita istighosah berdoa bertemu konsolidasi hari ini, 9 hari ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk menambah suara sebanyak-banyaknya, untuk menjaga suara dan TPS kita, untuk pada nanti quick count jam 20.00 biasanya sudah mulai ada quick count. Kita akan menyaksikan pengumuman pasangan Anies Muhaimin memimpin Indonesia 2024. Oleh karena itu hadirin sekalian, dengan semangat itu saya yakin dan optimis Indonesia akan adil, makmur dan sejahtera. Amin.